Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar anak-anak kalian? Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu akan temani dengan Ibu Hajah Sa'diyah dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Itu bab 2 dengan judul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Kompetensi dasar memahami makna jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan hadis terkait. Dengan tujuan pembelajaran, siswa menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang terkait dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang terkait dengan benar. 3. Siswa dapat menunjukkan contoh jujur, amanah, dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran dan hadis yang terkait. Untuk mengambil berkah pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dan berdoa akan Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku supaya mereka mengerti apa yang aku ucapkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Materi pembelajaran akan kita lanjutkan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Hajah Sa'diyah. Bersama anak-anak kita lanjutkan pembahasan materi kita hari ini, yaitu pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan jujur. Kejujuran itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kejujuran itu akan membawa kita ke surga. Dan juga sebagaimana hadis yang terkait di dalam yang berbunyi an abni Abdi Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke dalam surga. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaklah kita menanamkan kejujuran. Karena kejujuran itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jujur berarti benar. Lawan daripada jujur itu adalah dusta.
Dalam istilah agama itu disebut dengan kizib atau dusta. Jadi hendaklah kita di dalam berkata-kata selalu jujur. Apa yang kita lakukan harus sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Karena kejujuran itu sangatlah berharga buat diri kita sebagai orang Islam. Adapun hikmah atau manfaat daripada orang yang jujur. Hikmah adalah pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapat banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena dan terhadap orang lain. Nah, artinya kita akan dipercaya oleh orang lain, banyak teman, kemudian juga hidup kita tentram karena kita berlaku jujur, tidak pernah berdusta kepada orang lain. Nah, misalnya kita akan membuat satu contoh di dalam sekolah kita ada misalnya warung kejujuran. Kita buat warung kejujuran. Jadi di situ tidak ada yang menjaga. Nah, artinya kita menanamkan kejujuran kita, berapa kita belanja di sana, uangnya kita taruh di tempat yang semestinya ada di sana. Nah, itu arti daripada kejujuran. Berani jujur adalah hebat. Kemudian arti amanah. Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Nah, di sini apabila seseorang menitipkan kepada orang lain sesuatu barang atau benda ataupun pesan, titipan pesan. Kemudian kita dititipi untuk satu benda yang harus kita berikan atau kita sampaikan kepada orang lain, atau kita titipi pesan kepada orang lain yang harus kita sampaikan. Atau misalnya kita pinjam benda kepada orang lain atau kepada teman, benda tersebut sampai waktunya akan kita kembalikan. Atau kita misalnya di sekolah seperti misalnya buku perpustakaan, kita pinjam dalam waktu berapa, 1 minggu misalnya. Nah, kita harus mengembalikannya dalam waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian tersebut. Kemudian bentuk-bentuk amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah itu ada 3. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Jadi, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Jadi menaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, seperti misalnya tadi jangan berdusta. Mentaati perintah Allah seperti sholat 5 waktu, kita jangan sampai tidak sholat. Kemudian amanah terhadap sesama manusia, nah, meliputi hak-hak antar sesama. Nah, seperti tadi kita pinjam buku, pinjam apa saja, atau dititipi barang misalnya. Nah, kemudian amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Nah, amanah untuk diri kita sendiri yang kita jalani, bagaimana kita memeliharanya agar diri kita ini terhindar daripada sikap yang tidak baik terhadap orang lain. Hanya kita supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Kemudian contoh perilaku amanah.
pertama, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala serta kedua orang tua kita selama berada di atas perintah kebaikan. Yang kedua, mengerjakan PR serta tugas yang diberikan oleh guru maupun atasan kita dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, tidak menambahi bahkan mengurangi suatu ucapan yang tidak sebagaimana mestinya. Dalil tentang amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Hikmah perilaku amanah. Dipercaya orang lain ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalankan hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Dua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang berperilaku amanah, mereka hidupnya akan dipercaya, akan mendapat simpati kepada orang lain, dan juga Allah akan meridhai kepada kita orang yang berbuat amanah. Kemudian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kokoh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walau menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nah, jadi istiqomah itu adalah kokoh, teguh, tetap dalam pendirian. Tidak goyah walaupun apa yang menghalangi, dia tetap akan teguh melaksanakan atau memegang. Nah, seperti contoh misalnya sholat 5 waktu. Kalau sudah sampai waktu, dia tetap menjalankan sholat, langsung dia menjalankan sholat, dia tidak menunda-nunda. Itu namanya orang yang istiqomah. Nah, kemudian misalnya membaca Al-Quran setiap waktu, bukan setiap hari, dia harus ada membaca Al-Quran. Kemudian mempraktekkan ilmu tauhid. Nah, kemudian juga selain itu juga adalah melaksanakan ibadah yang wajib seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Nah, itu orang yang istiqomah, dia tidak akan meninggalkan atau dia tidak pernah melupakan segala yang mereka lakukan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah, kemudian Tuhan kami Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pada bersedih hati. Nah, mereka walaupun ada yang mengatakan Tuhan kamu bukan Allah, tapi mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Tuhan kami. Anak-anakku sekalian, inilah penjelasan Ibu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Apa anak-anak sudah paham? Sudah mengerti tentang apa yang Ibu sampaikan tadi?
Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku silahkan baca pada buku pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada halaman 17. Setelah ini Ibu ada tugas untuk kalian, tapi kita jeda dulu untuk segmen berikutnya. Setelah pembahasan materi pada hari ini, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang amanah, jujur, dan istiqomah. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian tugas yang kalian kerjakan itu adalah satu, menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan contoh-contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan contoh-contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini bisa dikumpul atau didiskusikan melalui media daring, WhatsApp, ataupun daring lainnya kepada guru masing-masing di sekolah kalian masing-masing. Ya, mengingatkan kepada anak-anak kalian supaya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian hindari kerumunan, dan jaga jarak minimal 1 meter. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.